Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Fahrudin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya dapat di dalam pelajaran algoritma dan struktur data. Dan juga ada beberapa yang diambil dari web. Menjelajahi dunia beralgoritma, kekuatan Python dalam pemrograman. Pengantar dunia beralgoritma. Selamat datang di presentasi ini. Kita akan menjelajahi kekuatan Python dalam pemrograman. Dari dasar hingga aplikasi yang lebih kompleks, Python adalah alat yang sangat efisien dan fleksibel. Mari kita mulai pertualangan ini. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dalam pemrograman, algoritma membantu kita untuk merancang solusi yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan Python, kita dapat mengimplementasikan algoritma dengan cara yang sederhana dan jelas. Mengapa memilih Python? Python dikenal karena sintaksis yang bersih dan mudah dipahami. Ini membuatnya ideal untuk pemula dan profesional. Dengan beragam pustaka dan komunitas yang kuat, Python memungkinkan kita untuk berinovasi dan berkreasi tanpa batas. Keunggulan Python. Keunggulan Python itu yang pertama itu sintak yang mudah dipahami. Python menggunakan sintak yang mirip dengan bahasa Inggris sehingga mudah dipahami bahkan oleh pemula. Ini mengurangi kesalahan dan mempercepat proses pembelajaran. Yang kedua, kode yang bersih dan elegan. Python mendorong gaya penulisan kode yang bersih, terstruktur, dan mudah dibaca. Hal ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dan meminimalkan kesalahan saat pengembangan. Yang ketiga, banyak modul dan pustaka. Python memiliki ekosistem modul dan pustaka yang luas dan beragam, yang memungkinkan pengembang untuk mengambil keuntungan dari kode yang sudah ada untuk tugas-tugas umum. Ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk membangun aplikasi dari awal. Yang keempat, cross platform. Python dapat berjalan di berbagai platform termasuk Windows, Mac OS, dan berbagai distribusi Linux. Ini memungkinkan pengembangan yang lebih fleksibel dan berdistribusi aplikasi yang lebih luas. Yang kelima, dukungan untuk berbagai paradigma. Python mendukung paradigma pemrograman prosedural, berorientasi objek, dan fungsional. Ini memberikan fleksibilitas dalam pemrograman dan desain aplikasi. Yang keenam, komunitas aktif. Python memiliki komunitas pengembang yang besar dan aktif. Ini berarti ada banyak sumber daya pembelajaran, forum diskusi, dan dukungan online yang tersedia. Dasar-dasar Python. Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami dasar-dasar Python. Kita akan membahas tentang variabel, tipe data, dan struktur kontrol. Ini adalah fondasi yang akan mendukung semua proyek kita di masa depan. Variabel di Python. Yang pertama, nama variabel harus dimulai dengan huruf atau garis bawah, diikuti dengan huruf, angka, atau garis bawah. Ini berarti bahwa nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka dan tidak boleh mengandung karakter khusus lainnya seperti spasi atau tanda baca. Yang kedua, nama variabel bersifat case sensitif, artinya var, dan var dianggap berbeda. Jadi perbedaan huruf besar dan kecil dalam nama variabel mempengaruhi bagaimana Python mengenali dan membedakannya. Hal ini penting untuk diperhatikan saat mendeklarasikan dan menggunakan variabel agar tidak terjadi kebingungan atau kesalahan. Yang ketiga, hindari menggunakan nama built-in, nama yang sudah ada dalam bahasa Python, sebagai nama variabel. Hindari menggunakan nama built-in ini berarti kita sebaiknya tidak menggunakan nama-nama yang sudah ditentukan oleh Python untuk fungsi atau objek bawaan seperti list, str, dan print. Jika kita menggunakan nama-nama ini, kita dapat menimpa fungsionalitas asli mereka yang bisa menyebabkan kebingungan dan bug dalam programmu. Sebaiknya gunakan nama variabel yang deskriptif dan unik agar tidak bentrok dengan nama-nama tersebut. Tipe data dasar. String. Yang pertama itu string. Tipe data untuk teks atau urutan karakter yang diapit oleh tanda kutip. Petik 1 atau petik 2.
contoh hello world di dalam tanda petik, dan juga Python petik 1. Yang kedua, integer, tipe data untuk bilangan bulat, contoh 10, min 5, dan 0. Yang ketiga, float, tipe data untuk bilangan desimal, contohnya 3,14, min 0,5, dan juga 2,0. Yang keempat, boolean, tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false, yang menggambarkan keadaan logika, contoh true dan false. Struktur data di Python. Python menyediakan berbagai struktur data seperti list, tuple, dan dictionary. Memahami cara menggunakan struktur ini akan membantu kita dalam mengorganisir dan manipulasi data dengan lebih baik. Mari kita eksplorasi setiap jenis. Fungsi dalam pemrograman. Fungsi adalah blok kode yang dapat digunakan kembali. Dengan menggunakan fungsi di Python, kita dapat menyederhanakan kode dan membuatnya lebih terorganisir. Mari kita lihat bagaimana cara membuat dan menggunakan fungsi dengan efektif. Pemrograman berorientasi objek. Python mendukung pemrograman berorientasi objek atau OOP yang memungkinkan kita untuk mengelompokkan data dan fungsi ke dalam objek. Konsep seperti kelas dan objek membantu dalam menciptakan kode yang lebih modular dan mudah dipelihara. Menggunakan pustaka Python. Salah satu kekuatan Python adalah pustaka yang luas, dari NumPy untuk perhitungan numerik hingga Pandas untuk analisis data. Pustaka ini memungkinkan kita untuk mempercepat pengembangan dan meningkatkan produktivitas. Proyek Python menarik. Mari kita lihat beberapa contoh proyek menarik yang dapat dibuat dengan Python. Dari aplikasi web hingga analisis data, Python menawarkan banyak kemungkinan untuk berkreasi dan berinovasi. Siapa tahu proyek Anda berikutnya bisa jadi sangat menarik. Komunitas Python. Komunitas Python sangat aktif dan mendukung. Dengan banyak forum, grup belajar, dan sumber daya online, Anda tidak akan pernah sendirian dalam perjalanan belajar ini. Bergabunglah dengan komunitas untuk berbagi dan berkolaborasi. Tantangan dalam pemrograman. Setiap perjalanan pasti ada tantangan. Dalam pemrograman, kita mungkin menghadapi bug, kesalahan, atau keterbatasan. Namun, dengan ketekunan dan semangat, kita bisa mengatasi semua rintangan ini dengan terus belajar. Kesimpulan, dalam menjelajahi dunia beralgoritma dengan Python, kita telah belajar tentang dasar-dasar, struktur data, dan pustaka yang kuat. Semoga presentasi ini memotivasi Anda untuk terus berinovasi dan berkreasi dengan Python. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.